prinsipnya, kemudian dicari salah satu contohnya dalam 5 menit ditulis, kemudian satu saja prinsipnya, kemudian untuk Mas Aji, kemudian untuk Mas Fahrudin juga perceptual operation, kemudian untuk Mbak Amira itu konsep mental model, kemudian Mbak Amira, Anissa, kemudian untuk Mbak Anissa, attention, untuk Mbak Cikra, human memory, untuk Mas Elan, jadi saya ingin ambil satu contoh, kemudian contohnya ambil satu prinsip, kemudian berikan satu contoh, tapi contohnya berbeda dengan apa yang saya berikan ya. Jadi jangan sama dengan apa yang saya berikan. Memory principle, Mas Elan. Jadi sekarang satu prinsip aja, 5 menit ya, berarti 823. Satu prinsip, kemudian ditulis prinsipnya apa, kemudian ditulis contoh yang diberikan apa. Begitu, kemudian ya ini saya buatkan di Google Classroom, silakan di-upload by 823. Mau nanya, Bu? Ya. Ini kan ngasih contoh gitu ya, Bu? Kalau dari internet boleh, Bu? Atau harus dari pikir sendiri? Ya, bolehlah dari internet. Soalnya kan kalau dari internet ada gambarnya enak Bu jelasinnya. Iya, boleh. Oke, Boleh dari internet. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya. Tadi saya tuh memory principle ya, atau? Iya, memory principle satu aja. Jadi dia kan ada beberapa tuh di memory principle. Nah, itu salah satu saja. Kemudian cari contohnya. 5 menit aja ya. Jadi 823 kita sudah stop. Kemudian nanti ya saya buat di sini Google Class.
Bu Fitri, Ya, sudah. saya uploadnya di 24 tapi tulisannya download gitu Bu. Hah? Upload apa? Kenapa? Upload fotonya terus tulisannya download gitu. Padahal tadi saya uploadnya tetap di 824. Itu keterima nggak ya Bu? Oh, masuk kok, sudah masuk. Teringat. Yang belum Mbak Ica sama Mas Fahrudin belum. Mbak Ica, Mas Fahrudin. Halo, Bu, apakah? ya Bu, saya masih proses upload. Oke. Ya, nggak apa-apa, saya tungguin. Oke, sekarang kita dengerin ceritanya. Dari Mas Aji dulu ya. Saya buka sebentar. Sebentar. Hmm. Oke. Ada bunyi ayam. Di tempat saya juga kadang-kadang begitu. Oke, sekarang ini sudah terlihat ya di layar saya. Kita lihat punya Mas Aji dulu. Maaf ya Bu, tempat saya kok agak lama banget ya. Apa ya? Internet ya, nggak apa-apa. Iya.
Bapak. Ini udah kok Mbak. Oh, Mbak Ica, tinggal Mbak Ica, nggak apa-apa. Oke, Mas Aji, apa yang dipilih? Iya Bu, yang dipilih residency gain. Residency gain itu apa sih? Jadi gimana caranya informasi yang sebenarnya mirip-mirip dapat dibedakan berdasarkan antara warna, ukuran, atau posisi. Pemahaman saya kayak gitu, bener nggak Bu? Oke. Jadi sebetulnya redundancy gain itu adalah ketika kita mau memberikan suatu informasi, maka kita menampilkan informasi tersebut dalam berbagai manifestasi atau dalam berbagai bentuk yang redundant. Jadi kayak misalnya kalau contohnya kemarin kan dari warna dia redundant, kemudian dari lokasi dia redundant. Sehingga kalau misalnya nanti warnanya ada orang buta warna, orang tetap tahu kan, kalau orang buta warna kan susah bedain warna merah sama warna hijau ya. Jadi tetap tahu dengan yang paling atas itu tuh selalu merah dan yang paling bawah itu selalu hijau. Jadi walaupun di matanya itu misalnya warnanya berbeda, maka posisinya akan membantu untuk memahami oke, ini warna apa, seperti itu. Sehingga untuk redundancy gain itu sebetulnya kita menyampaikan atau membuat sebuah display yang menyampaikan suatu informasi, tetapi informasi tersebut dimanifestasi atau diejawantah atau ditampilkan dalam berbagai atau lebih dari satu format atau satu bentuk. Jadi bisa warna dan posisi, bisa ukuran dan apa begitu. Begitu Mas. Nah, iya, penjelasannya lebih kayak gitu. Cuma tadi saya salah mencari kalimatnya. Nah, kalau untuk contohnya ini, contoh saat memberikan visualisasi informasi dari sebuah data gitu. Kalau misalkan yang awalnya ini tentang GDP di negara Afrika, yang awalnya cuma dalam bentuk seperti scatter plot, jadi cuman dalam format posisi aja, posisi titik, ini bisa buat visualisasi lebih baik lagi menggunakan dua contoh ini, antara diubah menjadi graphic box yang menunjukkan antara warna dan ukuran box yang lebih besar menunjukkan nilai GDP yang lebih besar, atau misalkan penggunaan grafik pie chart tapi menggunakan hue warna birunya yang berbeda-beda. Jadi contoh yang saya berikan seperti itu. Oke, good. Jadi ukuran dan warna juga ya. Kalau di sini size dan color. Oke, good. Oke, good. Ya. Very good. Makasih Mas Arji. Maaf ini saya susah ngomongnya. Oke, terus tadi setelah Mas Arji, Mbak Amira. Kita lihat Mbak Amira ya. Jadi dengan ini saya bisa memastikan bahwa Anda jelas. Ya, silakan Mbak. Baik Bu, jadi saya kan tadi yang tentang human mental model, kemudian saya ngambilnya yang prinsip nomor 5, yaitu principle of pictorial realism. Nah, di sini saya ambil contohnya tuh logo charging baterai di smartphone. Jadi kan kalau di prinsipnya sendiri itu kita tuh menggambarkan suatu informasi itu sesuai dengan informasi yang ada. Jadi misalnya kalau di sini baterai smartphone itu kalau waktu di charge itu semakin daya yang masuk itu sudah banyak kan, nanti entah warnanya itu mulai awalnya masih merah, masih cuma 3% menjadi hijau 90%, atau sama itu angkanya juga itu juga melambangkan kalau dayanya itu sudah masuk dan sudah bertambah, seperti itu Bu. Oke, good. Jadi pictorial realism itu betul-betul menunjukkan apa yang terjadi di real life ketika kita charging si baterai itu, kemudian dia merepresentasikan status dari si baterai gitu ya, untuk levelingnya. Oke, good. Kemudian selanjutnya Mbak tadi yang sudah Mbak Ica, kita urutin aja lah, urut apa? Abjad. Pagi-pagi belum full. Jadi saya kan dapatnya yang principle based on attention, itu saya ambil yang multiple resources ya Bu, yang prinsip ke-10. Nah, itu
sebenarnya ini tuh contohnya saya kepikirannya tuh similar sama tugas yang 2 minggu lalu ya. Jadi tuh, apa namanya, bagaimana sistem komunikasi antara pembalap di F1 sama technical team-nya. Jadi kalau yang pembalap di F1 itu kan dia kan harus konsentrasi, balap Gitu. gitu ya. Ya, tapi sebenarnya dia tuh sesungguhnya harus mendapatkan informasi tentang lingkungan di sekitarnya, misalkan kapan dia ganti ban, kapan dia harus masuk pit stop. Nah, itu biasanya kan sudah ada display di dashboard. Hmm. Tapi kadang-kadang kan dia kacau gitu ya kalau harus ngeliat simbol-simbol sambil nyetir dan jadi kadang dia itu dibantu sama auditori juga. Itu apa biasanya dia pakai apa earphone yang di situ tuh ada suara dari instrukturnya yang ada di pit box kayak gitu. Jadi dia ada multiple resource. Jadi selain ditampilkan di display di dashboard, tapi dia juga dapat peringatan dari apa namanya technical team Selamat. itu lewat lewat auditori kayak gitu. Oke, oke, good. Oke, good. Terima kasih Mbak Anissa. Kemudian selanjutnya Mbak Citra. Kelihatan ya? Iya kan? Maaf ya, Bu. Jadi, untuk salah satu contoh memori principle itu saya ambil principle of predictive idling, di mana, prinsip ini nih, dia removes a demanding cognitive task, jadi tidak banyak tugas kognitif, tapi dia membuatnya jadi lebih simpel. Contoh yang saya ambil itu display di, Bibit Reksadana. Kalau misalnya aplikasi Bibit itu, pada saat kita mau menggunakan aplikasi Bibit, kita mau investasi nih misalnya, kita mau investasi 100.000, nanti itu muncul displaynya tuh mesin waktu reksadana. Terus nanti kita disuruh masukkan angka yang akan kita gunakan untuk menabung misalnya 100.000 nih. 100.000 terus kita tinggal pilih nih mau rutin per bulan atau nabung sekali, tinggal di checklist kayak gitu. Terus sejak berapa tahun lalu kita tinggal pilih 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Terus prediktifnya itu nanti muncul nilai yang kamu dapatkan hari ini itu berapa. Jadi misalnya saya nabung 100.000 terus nanti tinggal pilih 1 tahun, contohnya misalnya 12.500.000 yang didapatkan. Nah, itu nanti tinggal muncul nilai yang didapatkan. Jadi kita tidak perlu melakukan kognitif task yang terlalu berat untuk memprediksi itu karena sudah disediakan pada display aplikasi Bibitnya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, good. Oke, terima kasih Mbak Citra. Kemudian Mas Elan. Ya, apa nih Mas? Maaf Bu, cuma dikit banget ya. Jadi itu ini principle of konsistensi. Jadi untuk memudahkan orang-orang dalam memahami situasi yang terjadi itu ditunjukkan dengan tanda atau warna tertentu. Di sini saya contohnya itu misal ada tanda bahaya gitu menggunakan warna merah dan bentuknya segitiga. Jadi sebenarnya kepikirannya kayak misal di game gitu sih Bu, kalau misalkan kita main game yang racing gitu, biasanya kalau ada lawan yang mau nyalip dari sisi kanan atau sisi kiri gitu, ada tanda segitiganya di arah dari lawannya itu gitu Bu. Dan warnanya merah. Kalau Iya, di kalau di real life tandanya apa ya? Segitiga juga ya kalau misalnya ada danger itu? Iya, biasanya kalau ada mobil mogok atau kalau ada kalau nggak ada pick up yang muatannya melebihi panjang mobil, biasanya di belakangnya ada digantung gitu, Bu. Segitiga dan warnanya oranye kalau nggak salah itu. Bukan merah ya, Bu? Nggak tahu. Kayaknya yang digantung-gantung itu. Yang segitiga yang suka diberdirikan itu kan ada warnanya oranye kalau nggak salah, kemudian ada pendarnya. Ada reflektif itu ya, Bu? ada apa fluorescence ya dia bisa berpendar gitu sehingga waktu malam pun tetap kelihatan. Oke, anyway ya, tapi prinsip konsistensinya sudah dapat ya, artinya ketika warna itu merah
ya itu biasanya memang diilustrasikan dengan danger, dan juga kalau di sini segitiga itu danger ataupun apa namanya ada sesuatu gitu ya biasanya kalau di lalu lintas. Oke. Kemudian Mas Fahrudin terakhir. Ya, Bu. Salah satu prinsipnya yang saya ambil di sini untuk perceptual principle adalah top down processing ya, Bu. Top down processing kan kita itu memiliki sebuah metode di mana perseptual kita itu cenderung sama mengelompokkan seperti checklist. Nah, hal ini itu akan lebih memudahkan ketika misalkan di sini contohnya display yang ada di operator room, di misalkan di oil and gas itu dikelompokkan semua, Bu. Jadi jangan sampai misalkan ini motor A, motor C, motor D, motor F ya, itu automated operation. Nah, walaupun ada yang automated operation yang lain, misalkan heater itu, dia tidak boleh masuk di situ walaupun dia juga termasuk automated operation. Nah, jadi dikelompokkan semuanya motor ya motor, terus ada yang manual operation juga dipisah lagi seperti itu. Jadi walaupun dia sama-sama motor, ini kan bisa motor semua, tapi yang manual sama automated juga nanti dipisahkan. Jadi operator akan langsung dapat dari top down processingnya. Oh, ini yang A, C, D, F, yang ini B, E gitu. Jadi benar-benar berbeda seperti itu sih, Bu. Jadi tidak boleh ada yang walaupun sama-sama motor dimasukkan yang B sama E, karena itu kan nanti dia akan nyari di antara motor yang B, oh ini ternyata manual sendiri. Nah, akan lebih bagus dipisah antara yang walaupun sama-sama motor, automated sendiri, manual sendiri. Itu sih, Bu. Jadi top down-nya fungsi untuk menangkap informasinya akan lebih cepat ya. Seperti itu, Bu. Oke, ya ini bisa. Walaupun juga ini sebetulnya selain top down itu dia lebih dekat juga ke proximity compatibility ya, prinsipalnya yang kita sudah pelajari di pertemuan kedua atau ketiga gitu. Oke, good. Oke, ya sepertinya ini saya sebetulnya untuk memastikan bahwa sudah jelas dari prinsip-prinsip yang sudah saya share di Google Classroom kemarin. Jadi kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan, kalau tidak ada berarti kita move on ke kemarin menurut silabus kan hari ini ada presentasi ya? Oh, ya Bu, kan? boleh izin bertanya nggak, Bu? Oke, jadi yang dari 13 prinsipal itu, yang prinsip nomor 8 dan 9 itu kan yang minimizing information access cost sama proximity compatibility principle. Nah, di situ kan itu kayak semacam layout di dalam interface-nya kayak gitu kan ya, Bu? Kalau nggak salah. tadi? Jadi kayak yang prinsipal nomor 8 dan 9. Oh, ya minimizing information access cost sama proximity compatibility principle. Terus gimana? Ya itu apakah nanti itu pada saat kita prakteknya itu kita tuh bikinnya itu secara dari apa sih, subjektif atau subjektif dari expert atau sebagainya, atau objektif atau bagaimana ya, Bu, ya? Untuk ini, terutama untuk minimizing information access cost ini ya? Iya, Bu, benar. Jadi sebetulnya ini tuh kayak dia akan ketika kita mendesain, tentu saja kita melihat atau perlu ada pilot study kan. Nah, nanti dalam pilot study tersebut kita akan mendekatkan fungsi yang paling sering untuk digunakan dibanding fungsi yang lain, seperti itu. Nah, itu bisa didasarkan pada jadi ada dua caranya. Kalau misalnya itu memang sesuatu yang display-nya itu akan fix, maka itu kita perlu pilot study untuk dengan caranya adalah pilot study untuk mengetahui current business itu seperti apa sih gitu. Jadi misalnya ada current business kan, proses yang saat ini terjadi seperti itu ya. Proses yang saat ini terjadi itu seperti apa? Kemudian kita sebagai system designer kita observe, kemudian kita observe dalam arti melakukan pilot study
tugas-tugas apa saja yang dilakukan dan urut-urutannya seperti apa. Kemudian ketika kita sudah tahu tugas apa yang dilakukan dan kira-kira apa yang most frequent task yang dilakukan, maka kita mendisplay misalnya kita membuat display baru ya, misalnya kita membuat display baru yang sesuai dengan tugas yang paling sering digunakan, dan kita memastikan bahwa fungsi-fungsi untuk tugas-tugas yang paling sering dilakukan itu dilakukan atau diletakkan secara berdekatan. Itu salah satu cara untuk meminimize information access cost. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalnya kita mau membuat display yang itu bisa di-customize, maka kalau kalian lihat handphone kalian sekarang, itu kan di handphone itu ada di bawah biasanya ada banyak menu ya, ada banyak fitur, tapi di bawah itu tuh biasanya dikasih 4 fitur yang bisa kalian masukkan di home. Kemudian ada 4 atau berapa itu fitur khusus yang bisa kalian isi dengan fitur yang paling sering kalian gunakan. Misalnya, yang paling sering digunakan WA, Chrome, terus phone book, sama SMS misalnya. Maka itu yang kalian set di situ. Nah, itu juga adalah salah satu upaya untuk meminimize information access cost. Itu salah satu contohnya. Jadi tergantung kita tuh apakah akan membuat desain baru atau mengimprove desain, atau kita bisa memprovide customized location di mana nanti orang pengguna tersebut kemudian dapat menentukan mana sih yang paling sering digunakan, kemudian itu yang menjadi main menu mereka yang bisa diakses lebih cepat dibanding mereka harus scroll up down untuk mencari menu yang mana gitu. Gitu sih, Mbak Amira. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Bu, itu Ada kan berarti yang di handphone Mbak Amira ya? Kalau di handphone Mbak Amira ada kan kayak thumbnail yang fix tapi bisa diganti-ganti sesuai dengan experience kita tuh paling sering menggunakan apa? Iya, ada Bu. Nah, itu salah satu contoh cara developer ini untuk meminimize information access cost. Oh ya, oke, baik Bu, terima kasih. Sama Mas. Kalau yang satunya lagi sebentar, compatibility principle. Nah, kalau proximity compatibility principle itu juga sebenarnya intinya adalah biasanya kita misalnya ada beberapa source of information, nah kita mengintegrasikan itu secara mental itu tuh biasanya dengan sesuatu yang sama across the displays. Misalnya kalau warnanya, misalnya kayak yang saya contohkan sebelumnya, misalnya kita punya radar display, kemudian kita punya vertical situation display, dan itu misalnya display yang berbeda, tetapi kita ingin mengintegrasikan secara mental, maka misalkan di radar display-nya itu ada warna merah, untuk aircraft yang berkonflik, kemudian maka di layar satunya untuk visual atau vertical display-nya juga harus menunjukkan bahwa yang berkonflik tadi juga warnanya harus sama, sehingga kita bisa mengintegrasikan kedua sources itu secara bersamaan dan bisa diintegrasikan secara mental lebih cepat. Nah, biasanya kita bisa melakukan itu dengan berbagai cara, Mbak. Biasanya itu adalah coloring, itu yang paling umum itu coloring. Kemudian bisa juga dengan legend, artinya misalnya legendnya sama di atas dengan di bawah, sehingga kita bisa mengintegrasikan dua sumber informasi itu. Bisa juga dengan size dari apa yang kita display. Bisa juga dengan bentuknya, seperti itu sih. Jadi memang kadang-kadang kita perlu heuristik ya. Jadi perlu sesuatu yang kita perlu tahu dulu apa yang mau kita integrasikan, kemudian dari apa yang kita integrasikan itu kemudian baru kita lihat apa sih yang mungkin bisa kita lakukan. Apakah kita mengganti warnanya, apakah kita mengganti menambahkan legend yang sesuai, ataukah kita tadi size, ataukah dia shape dan sebagainya. Begitu sih biasanya. Baik Bu Fitri, terima kasih Bu. Sama. Mas Farudi, ya silakan. Yang tadi berarti minimize cost itu bukan dalam arti yang sebenarnya kita menghitung cost-nya jadi berapa. Jadi artinya cost itu sekarang, maksudnya arti cost itu di dunia, maksudnya dunia bisnis maupun dunia dunia desain, dunia apapun itu, cost itu sebetulnya tidak hanya
dalam arti uang, Mas. Jadi misalnya apa saja sih cost dari stres misalnya. Nah, maka cost dari stres oleh stresnya pekerja itu pertama tentu saja kerugian perusahaan, tapi bisa juga cost-nya adalah apa namanya produktivitas berkurang, cost-nya adalah comfort menurun seperti itu. Jadi apa namanya cost itu bisa kita katakan kerugian lah, kerugian juga. Jadi tidak melulu dalam bentuk dolar gitu. Jadi cost itu bisa dalam bentuk time, bisa dalam bentuk effort. Jadi di sini maksudnya adalah apa kerugian dalam bentuk waktu dan kerugian dalam bentuk effort untuk memindahkan selective attention begitu. Iya Bu. Kalau yang ergo itu gimana ya Bu? Ecological interface itu mungkin bisa. Ecological interface. Itu di atas ya. Nah, ini ya. Sebenarnya ecological interface itu sebetulnya adalah integrasi dari interface dari prinsip pictorial design dengan prinsip moving part. Artinya apa? Jadi ketika kita mengimplementasikan prinsip pictorial realism dan moving part bersamaan, maka itu kita memastikan bahwa apa yang terjadi di ekologi, apa yang terjadi di real life itu tuh benar-benar bisa direpresentasikan oleh display kita seperti itu. Jadi misalnya kita mau mendisplay ini misalnya VR ya, virtual reality, maka itu harus betul-betul mengikuti atau betul-betul mengimplementasikan ecological interface design. Artinya apa yang ada di real life itu betul-betul sama dengan apa yang ada di di dalam display yang kita desain seperti itu sih. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendesain sesuatu atau mendesain display atau mendesain sistem yang betul-betul sama atau merepresentasikan sistem yang ada di real life. Dan itu biasanya merupakan integrasi dari prinsip pictorial realism dan juga prinsip dari moving part. Jadi kalau ada gambar, maka gambar itu realistik dengan posisinya misalnya, kemudian nanti moving part itu ketika ada. Jadi ini prinsip static dan dynamics-nya gitu intinya. Jadi ini dari statiknya dapat, kemudian dari dynamic-nya juga dapat untuk merepresentasikan ekologi. Gitu sih intinya. Begitu, Mas. Ya, Bu, terima kasih. Bukan prinsip yang berbeda, tapi sebetulnya ketika dua prinsip statik dan dynamic tadi diimplementasikan, maka kita bisa bilang bahwa itu adalah prinsip ecological interface design-nya disatisfy. Begitu. Oke, jadi untuk hari ini sepertinya sudah ya, kalau penjelasannya sudah oke ya, sepertinya sudah membaca juga sudah bisa semuanya. Kemudian mungkin kalau hal-hal seperti ini nih, biasanya kita lebih banyak latihan, lebih banyak melihat cases dari products atau dari service yang mau didesain atau yang mau diredesign seperti itu. Kemudian seingat saya pengen memastikan lagi. Oh tidak kok. Oke, select socio-technical system. Oh ya, ini during the exam period. Oh berarti nanti ini reportnya ke exam period aja ya. Soalnya saya ingatnya kok kayaknya waktu itu pernah mau presentasi tapi ternyata enggak. Bukan kelas ini. Jadi during exam period nanti ini ya nggak lebih panjang dari 5 jadwal ujian udah keluar belum sih? Belum, Bu. Nah itu dia, saya tanya ya, maksudnya ini saya juga dari kemarin, loh kok jadwal ujiannya belum keluar. Ini saya akan tanya setelah kelas ini ke admin, nanti setelah tahu akan saya kabari di Google Classroom ya. Jadi rencana saya itu nanti ujiannya itu close book, kemudian saya akan berikan saya akan berikan soalnya, kemudian ya saya harap sih, maksudnya gini, kemarin itu kita
jujur-jujuran aja ya, maksudnya kemarin itu ada tendensi secara umum, secara global gitu bahwa nilai-nilai mahasiswa itu tuh jadi lebih baik gitu ketika pandemi. Ya saya nggak tahu, maksudnya saya tidak kemudian berbicara secara umum, secara generalisasi bahwa ada sesuatu gitu tidak. Cuman saya yakin kalau Anda bisa uphold integrity. Jadi mungkin pada saat ujian itu kita bertemu sebentar di Google Classroom, kemudian saya akan share soalnya, kemudian setelah itu kalau tidak ada yang ditanyakan, maka Anda boleh keluar dulu dari Google Classroom, kemudian nanti dalam waktu 2 jam, saya memberi waktu 2 jam, kemudian bisa langsung disubmit, saya kasih due date-nya di Google Classroom, seperti itu. Jadi, kalau dari beberapa kemarin ada usulan bahwa diminta untuk melihat, maksudnya artinya kayak real time, kemudian Anda 2 jam online bersama saya, kemudian Anda mengerjakan, saya melihat Anda di kamera. Tapi menurut saya karena Anda sudah master ya, mahasiswa master, hal tersebut tidak perlu gitu loh. Jadi saya yakin Anda bisa uphold integrity dan walaupun saya tidak bisa melihat, Anda tetap menjaga kejujuran itu sehingga nanti kita bertemu di awal saja, kemudian Anda bisa bertanya apa yang mau diklarifikasi, kemudian kita bisa keluar dari Google Classroom, dari Google Meet, kemudian nanti Anda upload sesuai dengan deadline yang saya berikan, seperti itu. Jadi saya prinsipnya adalah praduga tak bersalah ya. Jadi saya yakin Anda akan uphold integrity, begitu sih. Apalagi sudah mahasiswa master kan, jadi saya percaya sama Anda gitu. Jadi sepertinya nggak perlu kita 2 jam Google Meet kemudian saya mantengin Anda ujian gitu ya. Kayaknya nggak perlu ya. Dan juga sayang kuotanya juga sih, begitu. Jadi saya begitu aja. Jadi nanti mekanismenya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini nanti berarti group assignment di submit pada saat exam period. Kemudian juga yang soal examnya saya berikan di waktu pagi harinya. Kemudian kita bicara sebentar di Google Meet. Kemudian Anda mengerjakan seperti itu. Kemudian Anda upload. Kemudian ya, oke. Ada pertanyaan terkait ini? Terkait ujian? Kalau kelompok Atau ada ini, Bu. Nah, apa? Gimana? Kelompoknya untuk yang tugas terakhir ini apa sama atau beda lagi, Bu? Oh iya ya. Untuk yang tugas terakhir ini saya bedakan lagi deh. Kemarin gimana yang biar semua merasakan bekerja dengan yang lain. Kemarin itu kan yang pertama AAA ya. Kemudian CEF. Kemudian yang kedua, gimana yang kedua, Mas? Ingatkan Yang saya. Citra sama yang Putri, Bu. Sama Putri. Oke, nah sekarang Mbak Citra, kemudian kemarin kan Amira, Anissa, Aji. Berarti sekarang Mas Aji sama Mbak, ini 3 perempuan, 3 putih, 3 laki-laki ya. Berarti Mas Aji sama Mbak Citra sama Mas Elan, sekarang Mas Muna sama Mbak Syafa sama Mbak Anissa, gitu ya. 3-3 ini. Oke, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Tolong ditulis ya di ininya biar saya ingat waktu submit itu ditulis kelompoknya siapa aja biar takutnya lupa. Terus, nah sekarang karena kita masih ada waktu sampai 9.30. Mau ditanyakan nggak untuk, atau saya pengen ada ini dong, ada yang nah ini ada yang coba saya lihat assignment-nya dulu ya.
Oke. Sudah, apa namanya, ini ya, coba kita lihat. Kemarin soalnya apa ya? Oke, ini masih beda-beda ya jawabannya ya. Apa namanya? Ayo kita kerjakan aja dulu yang soal nomor 4 ya. Ujian. Apa namanya? Soal nomor 4 kemarin ini. Ada yang mau mencoba untuk mengerjakan? Atau saya coba untuk mengerjakan saya buat di sini ya. Oke. Oke. Ini gimana kemarin? PCR sama serologis ya? Iya, Bu. Sekarang PCR dulu, terus serologis, terus apa? Behit. Nah, 50-50 berarti ini adalah apa namanya signalnya, yes no, kemudian ini yes no, kemudian ini detectionnya yes no, ini detectionnya yes no. Ini 50, ini 50 ya, masing-masing 50 kan? Oke. Nah, sekarang apa? Anda bisa lihat layar saya dua-duanya ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk yang PCR menghasilkan ketepatan 100% ketika mendeteksi bahwa memang positif. Berarti dia memang positif, deteksinya 100%. Berarti di sini 100 ya. Ya, Bu. Oke. Berarti sini 0. Terus apa namanya? Pasien menderita COVID, kemudian transformasi ketika pasien menderita padahal sebetulnya negatif, berarti dia negatif tetapi kemudian dideteksi ternyata positif gitu ya. Jadi ini minus 1,285 ya kan? Itu Nah, Z-nya. kenapa? Itu Z-nya. Ya, nah sekarang kita transform dulu dari minus 1,285 itu ke persentase berapa? 10%. 10%. Oke. Berarti ini 10%. Berarti ini 90 ya. Oke, udah dapat. Tadi ini aduh. Oke. Nah, terus sekarang yang serologis diselesaikan dulu ininya apa? Ngisi confusion matrixnya. 4 negatif pada 40 sampel negatif. Berarti kan correct rejection ya. Kalau 48 sampel negatif berarti 96% ya. Ya nggak sih? Iya, Bu, Oke. 96%. Kemudian menyatakan negatif 4% pada sampel yang sebenarnya positif. Jadi sebetulnya dia positif, tetapi dinyatakan negatif. Berarti 4% di sini ya. Berarti di sini 96, di sini 4%. Oke. Nah sekarang kita coba cari persen koreknya berapa. 0,5 ditambah hit dikurangin false alarm bagi 2 ya. Iya, Ini Bu, ya? 0,95. Kok 0. 10? Salah. Jadi 0,95 ya. Ya, betul. Terus yang ini 0,5 ditambah 96 kurang 4 bagi 2 berarti berapa tuh? 96 kurang 0,96, Bu. 0,96. Iya. Iya, Bu. Oke. 96 kurang 4 berapa sih? 92 bagi 2
46. Benar. Terus habis itu kita ngukur D-nya ya. D itu apa ya kemarin rumusnya? Correct rejection tambah hit bisa Bu, atau hit dikurangi fail alarm. Z-nya tadi kan? Z-nya. Z Bu. Gini ya? Iya. Iya Bu. Oke. Berarti tadi berapa Z hit itu saat kalau 100% berapa hit? Berapa ya ini ya langsung value-nya? 3,4 ya? 3,4 sekitar Bu. Oke, dikurangin tadi false alarm-nya adalah minus 1,285 ya. Berarti ini 4,685 ya? 685 ya Bu. Yang ini apa Z-nya 96 berapa? 1,751. 1,751. Dikurangin kalau 4% berapa Z-nya? Minus 1,751. 751 berarti 3,502 ya? Ya. Iya Bu. Oke. Terus sekarang yang kriteriannya, apa namanya, biasnya. Biasnya, apa ya formulanya saya lupa. Nanti waktu ujian Anda nggak perlu ngafalin, kasih formulanya. Minus Z hit ditambah, minusnya di luar itu, Z hit ditambah Z false alarm, terus tanda kurung diminusin, dibagi 2. Bagi 2. Gini ya? Minus Z hit kurangi Minus Z kurang Z alarm. Tapi minusnya di luar Bu, itu yang Z hit kurangi fail alarmnya dibagi 2. Minus dalam kurung Z hit dikurangin Z false alarm ya? Bagi 2. Gini kan? Iya. Z hitnya tadi berapa? 3,4 ditambah berarti ya? 3,4 ditambah 1,285 kan 4,685 bagi 2 jadi berapa? Yang fail alarmnya nggak plus ya Bu? Iya. Iya ditambah kan terus dibagi 2 nggak sih? Jadi kan 4,685 minus 4,685 bagi 2 ya kan? Tadi yang kalau D itu dikurang. Oh iya. Itu plus langsung dimasukkan minus ya Bu maksudnya. Itu kan di rumus aslinya kan ZH plus ZF gitu, terus baru dibagi 2. Tambah ya, minus ZH plus ZF. Plus bukan minus Bu ya. Oke. Soalnya saya juga nggak ingat rumusnya, nggak hafal. Maksudnya kita, oke. Kemudian berarti ZH ditambah ZF, berarti ini dikurangin ini dong ya, kalau gitu. 3,4 dikurang 1,285 berapa? Oh ya, Anda juga boleh pakai kalkulator ya, besok. 1,285. 2,115 ya. Minus 2,115 dibagi 2 ya kan? Ya. Minus 1,0575. Terus yang ini nol berarti kan? Iya kan? Iya Bu. Oke, ya. Nah terus kalau begini gimana? Yang dipilih apa? PCR. Kok PCR? Serologis. Oke. Serologi Bu. Ya serologis karena nilai kriterianya lebih biasanya serologis. Tidak bias, kemudian persen koreknya juga lebih tinggi. Persen koreknya lebih tinggi. Ya, jadi tidak ada dispute di sini ya. Artinya oke, kita pilih serologis. Oke, good. Udah ya. Berarti untuk yang ini fine, nanti kalau yang koreksinya saya akan koreksi sendiri. Oke. Bu mau tanya.
Jadi tuh nilai ZH saya itu 3,89 karena ngelihat ada tabel Z-nya itu yang sampai 4 gitu Bu. Menyajikan datanya itu sampai nilai ke-4. Itu masalah nggak ya Bu? Oh, nanti waktu kalau misalnya nggak apa-apa. Maksudnya tapi dibilang nanti dikasih aja di komentar nilai Z-nya sampai ini dikasih aja ditulis aja di komentar di tugasnya, dikasih private comment ke saya bahwa ini nilai Z-nya dilihat dari sini gitu. Nanti saya cek ke situ. Tapi kalau untuk ujian kan saya akan memberikan nilai tabel Z-nya, jadi nggak perlu khawatir berbeda nilai tabel Z-nya. Oh ya, makasih Bu. Oke, untuk ini sudah oke ya. Sekarang kita masih punya waktu juga untuk membahas tugas yang minggu lalunya lagi ya, kita belum sempat ya. Untuk yang minggu ketiga. Silakan dipresentasikan, sekarang saya stop sharing. Anda yang presentasi untuk setiap grup. Ya, oke, silakan. Siapa dulu grup mana dulu yang mau presentasi? Sekarang ada grup perempuan, ada grup laki-laki. Ladies first kalau gitu. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Silakan. Udah bisa dimulai. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua dan Bu Fitri. Kami dari kelompok Ladies First ingin mempresentasikan human processing information terkait short term memory, long term memory. Di sini kami mengambil contoh kasusnya adalah evaluasi dari sistem komunikasi antara pembalap dan technical team di MotoGP. Jadi sosio-teknikalnya itu melibatkan manusia yaitu pembalap dan technical teamnya serta sistem komunikasi antara keduanya. Jadi seperti kita tahu current situation-nya itu seperti apa. Jadi ketika balapan si pembalap dan tim itu sebenarnya pengennya punya target ya juara, ya pembalapnya selamat, bisa finish dengan baik, tidak dapat penalti dan segala macam rule yang terdapat dalam balapan tersebut. Jadi pada kondisi aktualnya pembalap itu kan dia harus fokus pada balapannya dan biasanya itu mereka balapan dengan speed yang tinggi sehingga setiap pembalap itu harus benar-benar berkonsentrasi ketika balapan, yaitu karena dia targetnya harus finish dengan baik, harus selamat dan memenuhi beberapa rules. Nah, nature-nya ketika pembalap itu melakukan balapan, dia tidak dapat mengetahui kondisi lingkungannya itu seperti apa, contohnya kondisi bannya seperti apa, di depannya siapa, di belakangnya siapa, atau ada hal teknis apa yang diperhatikan itu nature-nya dia tidak akan mengetahui karena harus konsentrasi penuh ketika balapan. Nah, sementara di sisi lain itu akan disupport sama technical team yang berada di pit box ketika balapan. Nah, sebagai technical team, mereka harus menginformasikan
terkait lingkungan ketika balapan itu seperti apa. Misalkan memberitahu berapa kecepatan yang bisa di-achieve sama pembalap itu dalam satu lap, atau bagaimana kondisi tire si pembalap seperti itu. Nah, selain itu sebagai technical team juga harus memberikan instruksi apa yang harus dilakukan sama pembalapnya regarding kondisi lingkungannya. Selain itu juga harus memberikan support dan motivasi kepada rider. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi? Nah, mereka tuh menggunakan yang namanya pitboard. Jadi kalau kita lihat di balapan MotoGP itu biasanya kan ada yang pelang-pelang ditampilkan, itu tuh namanya pitboard. Nah, itu sebagai alat bantu komunikasi untuk rider dan juga technical team-nya. Nah, si pitboard ini akan memprovide technical information secara concise, secara ringkas tentang banyak informasi yang seharusnya tahu, tapi itu kayak dicangking gitu loh, dipotong-potong informasinya biar itu tuh bisa diterima sama pembalapnya, karena mereka harus melihat itu dengan kecepatan yang tinggi, jadi itu harus mudah dilihat. Nah, kadang-kadang si kode-kodenya ini juga menyimpan beberapa maksud-maksud tertentu, kode-kode tertentu yang diketahui antara pembalap sama technical team-nya. Nah, dari segi ergonomic point of view, alat ini, pitboard ini sebenarnya tidak lekang oleh waktu gitu loh, meskipun sebenarnya sudah ada yang sudah di-develop dengan digitalisasi di dashboard motornya. Tapi kenyataannya si digitalisasi di dashboard ini tidak bisa menggantikan sepenuhnya peran si pitboard itu, karena ternyata banyak kendala yang dihadapi. Yang pertama, karena si pembalap itu harus berkonsentrasi penuh, makanya kadang-kadang nggak sempet gitu loh, malahan ngelihat si pitboardnya itu. Selain itu ketika hujan malah nggak kelihatan kayak gitu loh, lebih kelihatan kalau dia pakai pitboard, misalkan balapan dalam kondisi hujan kayak gitu. Nah, ada satu kasus yang menarik itu belum lama itu ada pembalap yang harusnya dia naik podium tapi dia dapat penalti karena ternyata dia melakukan pelanggaran long lap. Nah, itu sebenarnya technical team-nya itu sudah mengingatkan via dashboard si motornya, tapi ternyata si pembalapnya itu tuh nggak merasa melihat, nggak merasa menerima, atau dia nggak melihat kayak gitu. Akhirnya dia jadi naik ke podium. Nah, sebenarnya pitboard ini dia akan support si sistem working memory-nya gitu loh. Dia kan mengambil informasi kayak gitu. Nah, si pitboard ini juga dia less distraction of attention. Jadi dia tuh bisa, kan ini ditampilkan setiap dia masuk ke lab baru gitu loh. Dibanding dengan yang dia harus ngelihat dashboard, itu berarti dia lebih nggak terlalu terdistraksi gitu loh. Gitu. Oke. Next. Nah, ini beberapa contoh kodenya gitu. Bagaimana sistem chunking yang ada di pitboard itu. Jadi misalkan L itu dia udah masuk lap berapa, P itu dia ada di posisi berapa, plus atau minus itu gap yang terjadi antara pembalap sesudah ataupun sebelum dia, dan itu juga dikasih tahu siapa pembalap yang ada di depan atau di belakang. Nah, ini intinya informasi yang banyak itu dia ringkas dalam satu pitboard itu. Oke. Next. Ya, lanjut untuk information processing modelnya. Jadi seperti apa sih model processing informasi dari si rider ini ketika dia membaca pitboard? Jadi yang pertama itu ada stimulus. Stimulus ini merupakan area pitboard yang terlihat oleh rider. Jadi kan kalau misalnya dia putar di setiap lapnya itu, dia akan di setiap memutar dia akan melihat pitboard. Nah, pada pitboard itu merupakan stimulus untuk rider untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, sensorinya apa yang digunakan oleh si rider, yaitu sensori indera terlihat oleh rider. Nah, pada saat dia telah melihat, itu akan terbentuk persepsi. Nah, persepsi ini muncul dari
long term memory si rider. Jadi persepsi ini interpretasi informasi simbol pada pitboard pada saat balapan. Ini kan balapannya minimal 100 km per jam. Nah, pada saat dia melewati area pitboardnya itu, dia akan melihat, oh ini pitboard dari technical tim saya. Nah, dia menginterpretasikan informasi simbol-simbol pada pitboard. Jadi dia melihat angka, dia melihat warna, dia melihat simbol seperti itu. Dan hal itu sudah pernah terjadi banyak